warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarti dengan NIM 20300 1190003. Saya Dalia NIM 20311 6012. Perkenalkan, nama saya Alia Sefira NIM 20300 1190024. Perkenalkan, nama saya Nur Ibni NIM 20300 119014. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 20300 119064. Perkenalkan, nama saya Rizky Andriani NIM 20300 119041. Perkenalkan, nama saya Rini Adriani NIM 20300 119023. Gambaran umum mengenai ITB Nobel Indonesia. ITB atau Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia berdiri pada tahun 1999 dan berlokasi di Jalan Sultan Alauddin nomor 212. ITB Nobel Indonesia baru saja berubah status dari sekolah tinggi ke institut pada bulan Agustus 2021 dan ditambah dengan program studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi. Pada saat menjadi sekolah tinggi, ITB Nobel Indonesia berada pada peringkat nasional, yaitu peringkat 141. Di wilayah Sulawesi, ITB Nobel Indonesia berada pada peringkat 3 di swasta, sedangkan pada kategori sekolah tinggi, ITB Nobel Indonesia adalah sekolah tinggi terbaik di Indonesia Timur. Dari sisi sistem perkuliahan, di ITB Nobel Indonesia sangat disiplin, di mana antara dosen dengan mahasiswa jelas ada interaksi dan dikontrol oleh ketua jurusan. Kemudian terbuka menerima kritikan dari siapapun, termasuk dari mahasiswanya. Sedangkan di akademik sendiri membuka ruang untuk menerima kritikan langsung dari mahasiswa dan jika perlu dilakukan rapat kelas untuk mengetahui bagaimana sistem pelayanan di ITB Nobel Indonesia. Dimulai dari WC, AC, meja, bagaimana dosen, bagaimana materinya, apakah sudah sesuai dengan silabus dan apakah sesuai dengan kontrak perkuliahan. Adapun jumlah dosen sekitar 108 orang dengan 4 prodi, yaitu S1 Manajemen, S2 Manajemen, S1 Akuntansi, dan S1 Sistem dan Teknologi Informasi. Perencanaan Sistem Informasi Manajemen pada saat pandemi 2019 sampai 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Dr. Ahmad Firman, SE, MSI. Berbicara mengenai perencanaan sistem informasi manajemen di ITB Nobel Indonesia, sudah sangat jauh hal-hal yang sudah dilakukan. Sebelum sistem informasi dijalankan, terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar sistem tersebut berjalan dengan baik. Sistem informasi yang ada di ITB Nobel Indonesia sudah baik, sehingga pada saat terjadi pandemi tidak memberikan pengaruh terhadap proses perkuliahan. Adapun mekanisme perencanaan sistem informasi di ITB Nobel Indonesia, yaitu yang pertama, membuat studio pembelajaran seperti MDC, podcast, digitalisasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pelatihan membuat YouTube. Yang ketiga, mahasiswa didik untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, karena di ITB Nobel Indonesia dikenal dengan Home for Entrepreneur. Analisis kebutuhan sistem informasi manajemen akademik pada saat pandemi 2019-2020 berdasarkan wawancara dengan narasumber Bapak Dr. Ahmad Firman, SE, MSI, dengan narasumber berkaitan dengan analisis kebutuhan informasi akademik data untuk perguruan tinggi atau program studi pada ITB Nobel Indonesia yang efektif disesuaikan dengan kebutuhan user. User pada sistem informasi di perguruan tinggi yang dimaksudkan adalah dosen, staf, mahasiswa, pengelola, yayasan, dan masyarakat. Misalnya, ketika ingin membuat produk, maka harus berbasis
atau disesuaikan dengan kebutuhan yang dilayani atau customer. ITB Nobel Indonesia ketika melakukan proses perkuliahan, maka dosen hanya bertindak sebagai tempat sharing bagi mahasiswanya, karena zaman sekarang telah canggih dan semua sudah tersedia di Google. Proses perkuliahan pun terkadang dilakukan di ruangan, lobi, tempat parkir, dan perusahaan, tergantung dengan kenyamanan mahasiswa. Sistem informasi yang baik itu adalah sistem informasi yang tidak merepotkan pegawainya, tetapi yang bekerja adalah user, contohnya ATM. Manajemen basis data mahasiswa pada saat pandemi 2019-2022. Adapun narasumber pertama, Dr. Ahmad Firman, SE, MSI. Data mahasiswa di ITB Nobel Indonesia disimpan dalam aplikasi learning yang telah diurutkan berdasarkan abjad. Adapun narasumber yang kedua, Abdullah Abidin, SE, MSI. Adapun manajemen basis data digunakan di ITB Nobel Indonesia yaitu data mahasiswa tersimpan dalam sistem yang terintegrasi seperti learning, pelaporan dikti, keuangan, dan kemahasiswaan. Data tersebut diinput melalui sistem informasi akademik yang dapat diakses oleh para dosen, mahasiswa, maupun orang tua. Manajemen basis data dosen pada saat pandemi 2019-2022. Adapun narasumber. Yang pertama, Dr. Ahmad Firman, SE, MCI. Data dosen di ITB Nobel Indonesia disimpan dalam aplikasi learning dan masing-masing dosen mempunyai akses membuka aplikasi tersebut serta menggunakan password untuk mengakses aplikasi tersebut. Di ITB Nobel Indonesia, seluruh dosen menggunakan fingerprint untuk daftar hadir dosen. Adapun narasumber kedua, Abdullah Abidin, SE, MSI. Data dosen tersebut dalam sistem yang terintegrasi seperti learning. Data tersebut diinput melalui sistem informasi akademik dan semua data tersimpan dengan aman. Manajemen basis data staf atau pegawai pada saat pandemi 2019-2022. Adapun narasumber. Pertama, Dr. Ahmad Firman, SE, MSI. Data staf di ITB Nobel Indonesia tersimpan dalam aplikasi yang mudah diakses oleh semua staf dan mempunyai password masing-masing dalam mengakses aplikasi tersebut. Adapun narasumber kedua, Abdullah Abidin, SE, MSI. Data staf di ITB Nobel Indonesia tersimpan dalam aplikasi dan bisa diakses dengan memasukkan password agar bisa terbuka dan dapat pula dilakukan di mana saja. Adapun daftar hadir staf atau pegawai menggunakan fingerprint. Pengendalian dan pengamanan data pada saat pandemi 2019 sampai 2022. Menurut narasumber pertama, yaitu Bapak Dr. Ahmad Firman, SE, MSI. Adapun pengendalian dan pengamanan data yang digunakan di ITB Nobel Indonesia yaitu dosen, mahasiswa, dan bagian IT masing-masing memiliki password untuk menggunakan aplikasi e-learning, serta dosen menginput nilai lewat laptop dengan menggunakan aplikasi e-learning. Dan pada saat penginputan nilai, ketika telah lewat dari 2 minggu, maka tidak bisa lagi dilakukan perubahan nilai. Namun, jika ingin melakukan perubahan nilai, maka harus menyurat kepada Warek 1 untuk disetujui. Adapun menurut narasumber kedua, yaitu Bapak Abdullah Abidin, SE, MSI. Pengendalian dan pengamanan data dilakukan IT yang bertugas khusus pada standar operasional prosedur, dan jika ada pemeriksaan harus melalui pimpinan. Rekaman dan video yang disimpan di aplikasi tidak bisa diubah oleh mahasiswa karena mahasiswa hanya bisa melihat. Pengambilan keputusan. Selama pandemi tahun 2019 sampai tahun 2021, aplikasi yang digunakan untuk daftar hadir pada dosen, mahasiswa, dan pegawai sama seperti pada saat sebelum terjadi pandemi, yaitu aplikasi SIAKAT, yaitu Sistem Informasi Akademik.
SIAKAD adalah singkatan dari Sistem Informasi Akademik, yaitu suatu sistem akademik yang digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik kampus secara online. Berdasarkan wawancara dengan narasumber selama menggunakan aplikasi SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik tersebut, pekerjaan dapat berjalan dengan lancar atau baik, karena di ITB Nobel Indonesia sistem informasinya sudah dapat dikatakan baik sehingga pada saat pandemi terjadi tidak mempengaruhi proses perkuliahan. Data yang digunakan untuk pengambilan keputusan pada ITB Nobel Indonesia berupa perkembangan jumlah mahasiswa, pengabdian masyarakat, jumlah dosen, penelitian, jumlah jurnal yang ditulis, dan sebagainya yang disatukan dalam statistik. Data-data dari ITB Nobel Indonesia sudah lama berlangganan dengan Google Drive sehingga semua data yang ada dapat tersimpan dengan aman dan mudah ditemukan. Kesimpulan, selama kegiatan service learning ini, kami dapat menarik kesimpulan bahwa ITB Nobel Indonesia telah berdiri dari tahun 1999 dan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum entrepreneurship. Adapun sistem informasi yang digunakan yaitu aplikasi SIAKAD atau sistem informasi akademik yang bisa diakses oleh dosen, mahasiswa, dan orang tua. Sebelum sistem informasi dijalankan, terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar sistem tersebut berjalan dengan baik. Adapun mekanisme perencanaan sistem informasi di ITB Nobel Indonesia yaitu dengan membuat studio pembelajaran seperti MDC, podcast, digitalisasi, dan pelatihan membuat YouTube. Analisis kebutuhan informasi akademik data untuk perguruan tinggi atau program studi pada ITB Nobel Indonesia yang efektif disesuaikan dengan kebutuhan user. Dalam hal ini, dosen, staf, mahasiswa, pengelola, yayasan, dan masyarakat. Misalnya, ketika ingin membuat produk maka harus berbasis atau disesuaikan dengan kebutuhan yang dilayani atau customer. Data mahasiswa, dosen, dan staf atau pegawai di ITB Nobel Indonesia disimpan dalam sistem yang terintegrasi atau e-learning yang telah diurutkan berdasarkan abjad. Data tersebut diinput melalui sistem informasi akademik yang dapat diakses oleh para dosen, mahasiswa, maupun orang tua. Adapun pengendalian dan pengamanan data yang digunakan di ITB Nobel Indonesia di mana dosen, mahasiswa, dan bagian IT masing-masing memiliki password untuk menggunakan aplikasi e-learning. Dosen menginput nilai melalui laptop dengan menggunakan aplikasi tersebut, dan jika ingin melakukan perubahan nilai, maka harus menyurat kepada Wakil Rektor 1 untuk disetujui.